Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban dalam pembelajaran daring Universitas Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Agung kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkorban dengan susah payah menyampaikan risalah ilahi kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih dalam keimanan atas apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam, agama yang kita anut hingga sampai saat ini. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa UIN SAISU Purwokerto yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu materi yang ada di dalam buku pengembangan bahasa Arab UIN SAISU Purwokerto. Dan pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas salah satu sub materi, yaitu terkait Al-Qawaid. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi sebagaimana bahasa yang lain, dalam bahasa Arab pun ada klasifikasi, ada kategori terkait kata. Al-Wihda al-Ula, unit pertama, At-Tahiyyah wa Ta'aruf, salam dan perkenalan. Pelajaran kedua, kaidah. Aqsamul kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab, itu ada 3. Yang pertama, al-ismu, isim atau yang biasa kita kenal dengan kata benda. Yang kedua, ada al-fi'lu, fi'il atau yang biasa kita kenal dengan kata kerja. Dan yang ketiga, al-harfu atau huruf yang biasa kita kenal dengan kata sambung atau preposisi. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang al-ismu atau kata benda. Pengertian dari isim atau kata benda adalah setiap kata yang menunjukkan arti manusia, hewan, tumbuhan, materi, tempat, sifat, atau kata yang tidak berhubungan dengan waktu. Contoh, Hasanun, nama orang, yaitu Hasan, termasuk bagian dari manusia. Kemudian ada Asadun, artinya singa, merupakan bagian dari hewan. Kemudian Tufahun, apel, yang merupakan bagian dari tumbuhan. Kemudian Faslun, yang artinya kelas, merupakan bagian dari tempat. Dan Jamilun, yang artinya cakep, atau bagian dari sifat, atau kata yang tidak berhubungan dengan waktu. Jadi kata Hasanun, Asadun, Tufahun, Faslun, Jamilun itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Kemudian ciri-ciri isim atau kata benda dapat dilihat dari beberapa segi. Di antaranya dapat disambung dengan al, seperti kata al-jinsiyatu, jenis. Kemudian al-mihnatu,
profesi. Al-hawiyatu, kepribadian, dan lain-lain. Sehingga kata al-jinsiyatu, al-mihnatu, dan al-hawiyatu sebelum kemasukan al itu adalah jinsiyatun, mihnatun, hawiyatun. Setelah kemasukan al menjadi al-jinsiyatu, al-mihnatu, al-hawiyatu. Nah, kata dalam bahasa Arab ketika tidak ada al itu dibaca tanwin seperti jinsiyatun. Kemudian karena kemasukan al menjadi al-jinsiyatu. Selanjutnya ciri isim yang kedua adalah dapat disambung dengan huruf ya, huruf nida atau huruf panggilan seperti ya Rasulullah. Jadi kata ya Rasulullah itu sebelumnya adalah Rasulullah. Kemudian ditambahkan huruf ya atau huruf nida menjadi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ciri-ciri isim yang ketiga dapat disambung dengan huruf jar seperti fi al-masjidi, di dalam masjid, atau dijadikan idhofah gabungan dua kata atau lebih seperti masjidu darin najahi, masjid darun najah. Jadi kata fil masjidi sebelum kemasukan huruf jar yaitu fi adalah al-masjidu. Setelah kemasukan fi menjadi fil masjidi, di dalam masjid. Atau diidofakan gabungan dua kata atau lebih, masjidu darin najahi. Nah, kata masjidu darin najahi itu sebelum menjadi susunan idofah gabungan dua kata atau lebih terdiri dari tiga kata. Yang pertama masjidun, kemudian darun, kemudian an-najahu. Karena digabung menjadi masjidu darin najahi. Masuk pada pembahasan al-fi'lu atau fi'il yang biasa kita kenal dengan kata kerja. Pengertian fi'il atau kata kerja adalah setiap kata yang menunjukkan arti terjadinya sesuatu dalam masa atau waktu tertentu. Seperti amila, ya'malu, i'mal. Yang artinya bekerja. Nah, kata kerja ini bisa artinya sudah bekerja, sedang bekerja, atau kerjakanlah. Jadi, fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan arti terjadinya sesuatu dalam masa atau waktu tertentu. Bisa sekarang, bisa besok, atau bisa hari-hari yang akan datang. Kemudian, ciri-ciri fi'il atau kata kerja dapat dilihat dari beberapa segi. Di antaranya, 1. Dapat disambung dengan ta'ut ta'nis. Apa itu ta'ut ta'nis? Ta yang menunjukkan arti perempuan. Seperti ja'at, dia perempuan datang. Qoro'at, dia perempuan membaca. Dan lain-lain. Jadi kalimat ja'at sebelum kemasukan ta ta'nis alias tak yang menunjukkan arti perempuan adalah ja'a. Kemudian kemasukan ta'ut ta'nis menjadi ja'at. Begitupun sama dengan kata qoro'at. Sebelum kemasukan ta'ut ta'nis dibaca qoro'a. Setelah kemasukan ta'ut ta'nis alias tak yang menunjukkan arti perempuan maka menjadi qoro'at. Yang kedua, ciri-ciri fi'il dapat disambung dengan ta'ul fa'il. Apa itu ta'ul fa'il? Ta yang menunjukkan arti pelaku.
Seperti jita, kamu laki-laki datang. Jalasti, kamu perempuan duduk. Dan lain-lain. Sehingga kata jita sebelum kemasukan ta'ul fa'il alias ta yang menunjukkan arti pelaku adalah ja'a, datang. Kemudian ketambahan ta'ul fa'il menjadi jita, kamu laki-laki datang. Begitupun kata jalasti sebelum kemasukan ta'ul fa'il adalah jalasa. Dan setelah kemasukan ta'ul fa'il alias ta yang menunjukkan arti pelaku, maka menjadi jalasti, kamu perempuan duduk, dan lain-lain. Kemudian ciri fi'il yang ketiga dapat disambung dengan ya'ul mukhatabah. Apa itu ya'ul mukhatabah? Ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Seperti ijlisi, kamu perempuan, duduklah, dan lain-lain. Jadi kata ijlisi sebelum kemasukan ya'ul mukhatabah adalah ijlis. Karena kemasukan ya'ul mukhatabah atau ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara menjadi ijlisi dan lain-lain. Dan yang terakhir, ciri-ciri fi'il yang keempat adalah dapat disambung dengan nunut taukid. Apa itu nunut taukid? Nun taukid adalah nun yang digunakan untuk penguat. Seperti la yajlisanna, benar-benar duduk. Kata la yajlisanna sebelum kemasukan nun at-taukid adalah la yajlisa. Setelah kemasukan nun taukid atau nun yang digunakan untuk penguat menjadi la yajlisanna dan lain-lain. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah terkait al-harfu, huruf, atau yang biasa kita kenal dengan istilah preposisi. Pengertian dari huruf atau kata sambung adalah setiap kata yang memiliki makna tertentu jika disambung dengan kata lain. Contoh dari huruf fi, di, min dari, ila ke, an dari, ala kepada, ba dengan, lam untuk, hal apakah, lam tidak, inna sesungguhnya. Nah, huruf-huruf tersebut tidak selamanya memiliki arti sebagaimana yang tertulis di dalam layar. Huruf-huruf tersebut memiliki makna yang tertentu tergantung pada susunan kalimatnya. Sehingga artinya pun bisa berubah-ubah sesuai penggunaannya dalam suatu kalimat. Nah, kata-kata di samping pada hakikatnya memiliki makna tertentu jika disambung dengan kata lain, seperti huruf lam yang artinya tidak. Jika digabung dengan kalimat fi'il seperti yadhab, dia pergi, dan menjadi lam yadhab, maka artinya bisa menjadi dia belum pergi. Jadi maknanya bukan dia tidak pergi. Karena kata-kata tersebut, huruf-huruf tersebut memiliki makna tertentu sesuai dengan susunan kalimatnya. Sehingga maknanya pun harus diperhatikan. Tidak selamanya sama dan paten.
Kemudian lanjutan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah al-ismu min naw'ihi. Isim dilihat dari jenisnya. Ada dua. Yang pertama al-ismu al-mudzakkar. Isim mudzakkar. Kemudian al-ismu al-mu'annas. Isim mu'annas. Apa yang dinamakan dengan isim mudzakkar? Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki atau jantan pada manusia atau hewan. Seperti Ahmadu, Ahmad, waladun, anak, dan lain-lain. Selain kata-kata tersebut, sesuatu yang tidak bernyawa dan tidak memiliki tanda tak marbutoh juga disebut sebagai isim muzakkar. Seperti kata kitabun yang artinya buku, masjidun, masjid, faslun, kelas. Nah, kata kitabun, masjidun, faslun, walaupun tidak bernyawa dan juga tidak memiliki tanda tak marbutoh, maka kata-kata tersebut juga dapat disebut sebagai isim mudzakkar karena menunjukkan arti laki-laki pada jantan atau manusia atau benda yang lain. Yang kedua, ada isim mu'annas. Adalah isim yang menunjukkan arti perempuan atau betina pada manusia atau hewan. Seperti Fatimatu, Fatimah, Baqaratun, sapi. Kedua kata tersebut merupakan mu'annas hakiki. Mu'annas karena ada tanda tak marbutoh. Selain kata-kata tersebut, sesuatu yang tidak bernyawa dan memiliki tanda tak marbutoh juga disebut sebagai isim mu'annas. Seperti kata makkata, Makkah, gurfatun, kamar, suratun, gambar. Nah, kata-kata makkata, gurfatun, suratun merupakan isim mu'annas karena memiliki tanda tak marbutoh. Meskipun kata-kata tersebut itu tidak bernyawa. Nah, kata makkata, gurfatun, suratun tersebut merupakan mu'annas majazi, mu'annas yang tidak asli. Kemudian dilihat dari jumlahnya, al-ismu min adadihi, isim dilihat dari jumlahnya itu ada isim mufrad, isim tasniyah atau musanna, dan terakhir isim jamak. Nah, isim jamak itu ada 3. Yang pertama, jamak taksir. Yang kedua, jamak muannas salim. Dan yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Masuk pada pembahasan isim mufrad adalah isim atau kata yang menunjukkan arti satu. Seperti baitun atau baitan atau baitin yang artinya sama-sama rumah. Catatan, kata baitun digunakan jika menjadi subjek. Seperti al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Al-baitu itu menjadi subjek, kemudian jamilun itu menjadi predikat. Kata baitan digunakan jika menjadi objek. Seperti ishtara Zaidun baitan, Zaid membeli rumah. Ishtara yang artinya membeli merupakan predikat, kemudian kata Zaidun yang artinya Zaid menjadi subjek, sedangkan kata baitan
itu menjadi objek. Kemudian kata baitin jika digabung dengan kata lain. Kata baitin digunakan jika digabung dengan kata lain seperti roja'a Zaidun ila baitin. Zaid pulang ke rumah. Nah, kata baitin itu sebelumnya ada kata ila. Yang kedua ada isim musanna atau tasniyah. Isim musanna atau tasniyah adalah isim atau kata yang menunjukkan arti dua, seperti baitani atau baitaini, yang artinya sama-sama dua rumah. Catatan, kata baitani digunakan jika menjadi subjek. Contoh, al-baitani jamilani. Dua rumah itu bagus. Nah, kata al-baitani di sini itu menjadi subjek. Sedangkan jamilani itu menjadi predikat. Dan kata baitaini digunakan jika menjadi objek. Seperti ishtara Zaidun baitaini. Zaid membeli dua rumah. Atau digabung dengan huruf jar seperti dhahaba Ahmadu ila baitaini. Ahmad pergi ke dua rumah. Pada kata ishtara Zaidun baitaini, kata baitaini merupakan objek. Ishtara itu predikat dan Zaidun sebagai subjek. Isim yang terakhir dilihat dari jumlahnya adalah isim jamak. Isim jamak merupakan isim atau kata yang menunjukkan arti lebih dari dua. Seperti at-tullabu, para siswa. Jadi siswanya itu banyak. Kalau siswanya satu, hanya ditulis at-tolibu. Artinya siswa satu. Kemudian, jamak mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan laki-laki banyak dengan menambahkan huruf wawu dan nun di akhir kata seperti al-muslimuna atau al-muslimina. Jadi jamak mudzakkar salim itu terakhirnya bisa ketambahan huruf wawu dan nun atau ya dan nun. Al-muslimuna atau al-muslimina. Catatan, kata al-muslimuna digunakan jika menjadi subjek seperti ja'a al-muslimuna. Orang-orang muslim datang. Dan kata al-muslimina digunakan jika menjadi objek. Seperti nasara al-muslimuna al-muslimina. Orang-orang muslim menolong orang muslimin. Atau digabung dengan kata lain seperti baitul muslimina. Rumah orang-orang muslim. Atau digabung dengan huruf jar seperti ja'a Zaidun ilal muslimina. Zaid datang ke orang-orang muslim. Nah, perhatikan kata ja'a al-muslimuna. Ja'a di situ menjadi predikat. Kemudian al-muslimuna itu menjadi subjek. Karena kata al-muslimuna digunakan jika menjadi subjek. Dan pada kata ja'a al-muslimuna, ja'a itu menjadi predikat dan al-muslimuna menjadi subjek. Jama yang selanjutnya adalah jama mu'annas salim. Jama mu'annas salim adalah kata yang menunjukkan perempuan banyak dengan menambahkan huruf alif dan ta di akhir kata.
seperti al-muslimatu, al-muslimati, orang-orang muslim perempuan. Catatan, kata al-muslimatu digunakan jika menjadi subjek seperti ja'a al-muslimatu, orang-orang muslim perempuan datang. Dan kata al-muslimati digunakan jika menjadi objek seperti nasara al-muslimuna al-muslimati, orang-orang muslim laki-laki menolong orang muslim perempuan. Atau digabung dengan kata lain seperti baitul muslimati, rumah orang-orang muslim perempuan. Atau juga bisa digabung dengan huruf jar seperti ja'a Fatimatu ilal muslimati, Fatimah datang ke orang-orang muslim perempuan. Nah, kata ja'a al-muslimatu, ja'a merupakan predikat, sedangkan al-muslimatu itu menjadi subjek. Pada kata nasara al-muslimuna al-muslimati, nasara itu predikat, al-muslimuna itu sebagai subjek, dan al-muslimati itu sebagai objek. Dan seterusnya. Yang terakhir ada isim jamak taksir. Adalah isim atau kata yang menunjukkan arti lebih dari dua. Seperti at-tullabu, at-tullaba, atau at-tullabi, yang artinya sama-sama para siswa. Catatan, kata at-tullabu digunakan jika menjadi subjek, seperti ja'a at-tullabu. Ja'a itu predikat, sedangkan at-tullabu itu menjadi subjek, yang artinya para siswa datang. Dan kata at-tullaba digunakan jika menjadi objek, seperti nasara Zaidun at-tullaba. Nasara itu predikat, Zaidun itu menjadi subjek, dan at-tullaba itu menjadi objek, yang artinya Zaid menolong para siswa. Dan kata at-tullabi digunakan jika digabung dengan kata lain, seperti baitut tullabi, rumah para siswa, atau bahkan digabung dengan huruf jar, seperti ja'a Zaidun ilat tullabi, Zaid datang ke para siswa. Isim jamak taksir adalah isim atau kata yang menunjukkan arti lebih dari dua, seperti yang telah tadi dijelaskan di atas. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah aqsamul fi'li, pembagian fi'il alias kata kerja. Fi'il itu ada tiga. Yang pertama, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan terakhir, fi'il amr. Fi'il madhi adalah seluruh kata kerja yang terjadi di masa lampau. Seperti kataba, dia sudah menulis. Jadi kata kataba yang artinya menulis itu sudah dilakukan pada masa lampau. Yang kedua, fi'il mudhari adalah seluruh kata kerja yang terjadi di masa sekarang atau terjadi di masa yang akan datang. Seperti yaktubu, dia sedang atau akan menulis. Sehingga kata yaktubu yang artinya menulis itu kejadiannya bisa saja sekarang atau bahkan di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan untuk orang lain melakukan sesuatu, alias kata perintah. Seperti uktub, tulislah. Ketika kita mendengar kata uktub, tulislah, maka kita diperintahkan untuk segera menulis. Nah, tersebut merupakan bagian atau pembagian fi'il atau yang biasa kita kenal dengan kata kerja.
Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan baik melalui grup Telegram ataupun di kolom komentar YouTube. Sekian dan terima kasih.